Yudasnya. Nah, kena lagi lo. Siapa Yudasnya? Ya, contoh. Yudasnya siapa di situ? Hitler. Contoh. Kristen. Gini. Boy, lo mau Yudasnya Kristen, ya kan? Yudasnya Nazi kan? Gini. Lo mau dianalogikan? Yudasnya Nazi, Hitler. Nazinya Kristen. Yudasnya Hitler. Lah, Lo, kok Yudasnya Kristen sih? Hitlernya Yudas. Nah, Hitlernya Kristen kan? Gue ulangin pelan-pelan. Yudasnya Hitler, Hitlernya Ya, Kristen. Hitlernya Kristen. Ah. Sebentar. Nah, lo Lu kan mempertanyakan. jadi Yudasnya kan Hitler, Hitlernya Kristen. Iya. Jadi Yudasnya Kristen. Kan lu. Gini, sabar. Gini. Jangan tantrum. Gini. Dikali rombong Sobat, sendiri. halo, Enggak. Gini. Oke, gantian. Ya udah. Kan lu bertanya. Hitler kan Kristen. Kenapa Kristen mengkhianati Kristen? Itu kan pertanyaan lu kan? Betul? Itu kan pertanyaan lu kan? Betul. Apakah mungkin? Buktinya apa? Yudas. Nah, jadi Kristen Yudas ya? Tuhan Yesus mengkhianatin Tuhan Yesus. Iya, jadi Ya itu bukti. Aduh, bukan, jangan lari. Itu bukti. Saya kasih bukti. Ada yang namanya pengkhianatan. nggak gini. Ya, Kita gini tarik. lah. Kita nggak. Iya. Ayo. Bukti. Iya, kita ke sana. Lo mau ke sana, kita ke sana. Lo tahu setelah lo tahu kan setelah Perang Dunia Kedua ada yang namanya apa namanya? Ada namanya si Nazi ini semua dipersekusi kan? Betul. Si Alamin ini dihukum nggak karena itu? Gua nggak tahu. Nah, dia nggak dihukum. Lah, pertanyaannya Jibril. Sabar. Nah lo, jadi enggak. Setelah Perang Dunia Kedua, VP, setelah Perang Dunia Kedua, penjahat perang itu dihukum. Nah, si Al-Husain ini dihukum karena bantai Yahudi nggak? Gua cari tahu nanti. Sabar, gua cari tahu kan. Kalau gua nggak tahu, gua bilang nggak tahu. Ya kan? Cari tahu tuh. Gua nggak tahu. Oke. Nanti gua cari tahu si Haji Amin ini matinya seperti apa. Gua akan cari tahu. Gua akan cari tahu dia matinya seperti apa ya. Nih. Kalau Hitler Gua matinya aja, bunuh diri. Gua aja kasih tahu nih. Ya, Gua kasih tahu, boleh nggak? Silakan. Nih. Boleh. Ini soal si Al-Husain tadi ya? Iya, Al-Husain Haji Amin died itu. in Beirut tahun 1972. Dikuburnya di Haram Al-Musharif, Yerusalem. Dia meninggalnya nggak di penjara. Kayak Nazi. Jadi dia nggak dihukum atas pembantaian Yahudi. Pertanyaan gua Jibril. Nanya lagi. Iya, Di siapa situ kan itu? kau tidak ngasih tahu matinya seperti apa. Matinya mati Lu cuma ngasih sakit. tahu dia mati kapan. Sakit apa? Aku cari tahu. Sakit apa? Sabar. Sakit tua. Sabar, kita sabar. Kan aku nggak sampai di situ cari tahunya, tapi aku udah membuktikan ada kerjasama Nazi dengan Haji Amin Al-Hasni. Itu selesai. Kalau memang terbukti dia kerjasama, dia mestinya dihukum dong. OMG terus. OMG. Enggak. Ya, Jadi gua nggak diampunin. tahu, gua nggak tahu. Jadi Nanti gua cari diampunin kayak Tuhan gua apa nggak didendamin kayak Tuhan lo nih? Santai. Satu-satu ya. Ya clear ya. Baru kita lari lagi ke Alkitab. Udah clear ya. Gua membuktikan kerjasama Nazi sama Lo nggak Haji membuktikan, Amin lo Al-Husseini. cuma nuduh dia, nggak ada bukti. Itu tadi. Lah kau VP, ngawur. lo tahu sekutu nggak sih VP? Lo tahu sekutu nggak? Apa arti sekutu? Apa arti sekutu? Sekutu itu, lo tahu nggak di Perang Dunia Kedua Saling mendukung. itu ada Axis, ada Allies. Tahu nggak? Nggak tahu.
Jadi perang dunia kedua itu, perang dunia kedua itu dibagi jadi ada dua, ada Axis, ada Axis, dalam bahasa Inggris itu Axis and Allies. Axis itu silakan. kubu Kan Jerman, gantian lu. Allies itu kubu Amerika. Nah, sekarang kita cari tahu ya, list of Axis and Allies countries. Ya, ini kubu-kubunya nih. Ya, kubu-kubunya nih. Mana sih? Nih, tar image. Nah, nih. Lo lihat sendiri nih. Nih, VP. VP. Ya Jibril gantian. Udah tahu belum? Capek gue minum dulu. Oh, capek. Gantian gue kan menjelaskan tadi tentang Nazi. Sekarang gantian lu menjelaskan. Apa namanya? Cebi, Cep. Monitor. Ini biar jelas aja ya. Oke. Dia bilang kan dia Kristen dan dia nggak mengakui apa namanya kubu di Perang Dunia Kedua itu ada Axis ada Allies. Axis itu lo bisa. Gue bertanya, silakan. Oke. Jadi silakan. jadi Perang Dunia Kedua itu Axis sama Allies. Allies itu Amerika, sekutunya Amerika, Inggris, habis itu Prancis. Itu ngelawan Jerman. Jerman ini yang jahat ya, Hitler. Jerman yang jahat itu Hitler ini, nih. Tadi kan dia bangga banget ya sama ini ya. Tadi kan dia bangga banget nih sama Roma. Nih, tadi. Enggak, Vivi. Monggo. Enggak, ini gue ngasih tahu lo. Monggo. Ini gue ngasih tahu lo. Nih, ini lo bangga banget kan sama ini tadi. FAU, Roma, Italia. Nah, Axis Power ini, Axis Power ini, Jerman ini berteman sama siapa? Italia. Temennya Jerman yang membantai Yahudi tadi. Oh, gue jawab. Allied-nya itu Soviet Union, US, Inggris, Cina, Prancis, Poland. Jadi yang lo bangga-banggain tadi ini Kristen, itu bertemannya sama Jerman. Yang ngebantai Yahudi siapa tadi? Yang bantai Yahudi adalah Nazi. Temennya siapa nih? Karena kerjasama. Ini kerjasamanya, iya lo tuduh orang Islam kerjasama kan? Ini yang kerjasama sama Nazi siapa? Kan Jibril gua bilang, gua nggak sebut X, gua sebut nama. Ya kan gua hanya sebut nama Haji Amin Al-Husnaini. Gua nggak sebut agama dia apa, gua nggak sebut. Oke. Lo tadi sebut dia ini Haji Amin ya. Siapa tadi? Ntar. Haji Amin ya itu yang tadi aku udah kasih share. Lo tuduh dia kerja sama Nazi kan? Betul, ada buktinya. Habis itu kita lihat dia ini orang Palestina. Betul nggak? Betul. Betul, pintar. Habis itu kita lihat lagi di sini. Nih, di mana ya Palestina? Dari Arab, terus? Iya di mana? Ini kan list dari teman-teman orang Jerman. Mana? Pakistan. Palestina. Jibril, astaga. Iya, mana?
Saya Ini kan- ulangi Jibril ya, Enggak, ini kan grup dia nih. Sebentar, gua kan cari data sekutunya Nazi ya, sabar. Ini gue udah tunjukin nih Axis Power. Germany, Italy, Japan, Hungary, Romanian, Bulgaria, Slovakia, Kroasia, Filipina, Italian, Thailand, Irak, Bohemian, Italian Albanian, Finland, France, Serbia, Montenegro, Belarus, Jerman Albanian. Yang mana? Palestina. Sabar. Jibril, tolong korek kuping Jibril ya, tolong korek kuping. Yang saya katakan tadi adalah kerjasama Nazi dengan Haji Amin Al-Husnaini. Haji Amin siapa namanya, lupa aku kan, susah banget. Haji Amin aja lah. Gak ada. Ya kan saya Maaf ya, maaf banget tidak ada nama gelar hanya ya, karena dia bukan orang Indonesia. Gak ada itu haji, itu gak ada. Gak ada. Oh, tapi kok di sini Nggak ada, Haji ya? bukan. Berarti nggak ada ya? Aku nggak ngerti. Gue nggak ngerti. Nih. Berarti Haji itu gelar untuk orang Ini Indonesia. namanya. Gue nggak ngerti kan? Namanya ini. Nggak ada hajinya. Ya kan ajaran Amin kasih ini tukang fitnah Al-Husnaini. emang nih. Itu. Kan gue bacain tadi. Kok tukang fitnah? Capek gua. Ya. Mana ini ajaran kasih ini jadi tukang Mohon maaf fitnah. banget. Mohon maaf banget aku jadi masuk karena dari tadi aku tetap dengar haji. Karena haji itu biasanya untuk orang Indonesia aja, orang-orang Palestina itu, Arab itu nggak ada gelar hajinya setelah naik haji, nggak ada. Oh, iya. Oke, makasih host. Gua nggak ngerti. Soalnya gua membaca berita. Nggak ngerti. Ya, gua nggak ngerti. Nggak Oke, apa-apa. gua ralat. Nggak apa-apa. Sebentar, namanya siapa sih? Susah banget namanya. Bentar. Sebentar. Namanya siapa sih? Amin. Amin Al Hussein. Al-Amin kan? Nggak pakai Al. Amin Al Hussein. Yang haji itu Yesus. Mana? Oh, malah ngawur ini. Lu mah bercanda. Bentar, tadi gua buka data ini lagi sebentar. Data gua close lagi tadi. Sabar. Udah nggak usah keringetan, santai aja. Enggak, gua nggak keringatan. Kan gua kasih data, benar kan? Ada kerjasamanya. Mana sih data gua? Kok jadi lupa gua? Oke, Amin Al-Husnaini ya. Amin ya. Oke, si Amin aja kita sebutnya, si Amin ya. Oke. Nah, udah. Itu bentuk kerjasama. Saya kan dari tadi nggak bilang gini, negara. Saya nggak sebut negara. Malah kau yang bawa-bawa negara. Saya kan katakan ada kerjasama antara Hitler dan Amin. Apa isi kerjasamanya? Tadi udah banyak tuh aku sebutkan. 1, 2, 3, 4. Membangun masjid, segala macam. Ya itu bentuk kerjasamanya. Salah satunya anti-Yahudi. Fakta. Kerjasama Hitler sama Iya, tapi nggak ada bukti kalau si Amin ini dihukum karena membantai Yahudi kan? Justru yang membantah, justru yang membantai Yahudi itu Hitler, ya kan? yang membantai Yahudi. Hitler agamanya apa? Karena kerjasama dengan Hitler agamanya apa? Karena kerjasama Si Aminnya nggak dihukum. Jadi nggak terbukti kalau dia memang bekerja sama untuk membantai Yahudi.
gini, siapa namamu? Waduh, sampai lupa nama gue. Gila. Saking kelingannya. Gini. Kagak. Karena gue banyak pertanyaan ini. Biasanya orang Karena gitu, gini, Vivi, gini. kalau ditabok kekencengan Sahabat tuh gue. dia lupa. Gue ditabok siapa tadi? Kagak. Oke, Jibril. Karena jelas Jibril. Nah, yang saya katakan tadi. Ya, Yudas pun berkhianat sama Yesus. Pada Yudas murid Tuhan Yesus. Tetapi kenapa Hitler berkhianat sama orang Kristen? Karena dia sebelum pembantaian itu kerjasama sama si Amin. Nah, si Amin, Masa? lo tahu nggak setelah Perang Dunia Kedua, itu bukan fakta. Setelah Perang Dunia Kedua, ada yang namanya peradilan untuk Perang Dunia Kedua. Ada peradilannya, VP. Semua orang yang membantai Yahudi yang masih hidup itu dihukum. Negara yang kalah itu dihukum. Sampai negara Jerman tuh utang-utang sama Amerika, sama Polandia, sama Itali, sama Perancis, sama Belanda. Dari negara-negara yang mereka rugikan. Dan semua pelakunya itu dihukum. Amin ini yang lo tuduh punya kerja sama Nazi nggak dihukum. Yang dihukum itu Kristen-Kristen pembantai Yahudi ini. Itu fakta. Sabar. Al-Husnaini dijatuhin hukuman. Sabar. Aku lagi cari tahu. Ini kan kata AI, Al-Husnaini dihukum. Tapi saya lagi cari datanya. Yang lu kan minta data, ini kan kata AI. Ya kan? Kalau kata AI gue nggak berani ngomong. Gue lagi cari tahu data valid, sumber yang jelas mengatakan apa hukuman untuk Amin ini. Sabar. Yang penting kan AI dihukum. Sabar. Gue juga nggak apa hukuman Amin ya. Ini gue Gua nggak tunjukin tahu. lagi nih biar lo nggak fitnah deh. Kasian banget Muslim, gue udah meninggal kapan tahu dia. Gue nggak fitnah. Ini nih Amin Al Hussein dihukum. Amin Al Hussein di tokoh nasional Arab dan Mufti Agung Yerusalem dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh pengadilan militer Inggris karena menghasut kerusuhan di tahun 1920. Perang dunia itu tahu nggak lo mulainya kapan? 128, selesainya 145. Dia dihukum karena kerusuhan sebelum Perang Dunia Kedua. Gak ada urusannya. Perang dunianya belum ada. Ngaco lo. Oke. Ini. Oke, sabar. Gue kasih data. Itu kan kata AI. Gue kasih data nih. Sabar. Gue bilang, Jibril, kalau aku nih anti data. Jibril, kalau Kompas Anjay, ini Kompas. Oke. percaya atau Apa nggak? judulnya? Percaya Iya, atau apa nggak? dulu? Judulnya Ya, apa? Judulnya Biografi Sheikh Muhammad Amin Al Husnaini dan perannya untuk Indonesia. Ada untuk Indonesia ya? Gue baru tahu. Iya, mestinya makasih lo. Bukan malah lo fitnah-fitnah. Emang ajaran lo kan begini. Gue nggak fitnah, anjir. Orang yang berjasa buat negara lo aja lo fitnah. Terus? Nih ya. Nih, Sheikh Muhammad Amin adalah Mufti Agung. Nih, di bawah otoritas politik mandat Britania atau Palestina. Ia berperan besar dalam gerakan anti-Yahudi sekaligus anti-Zionis. Ini Anti-Zionis. Kompas. Sebentar, aku nggak fitnah ini. Untuk mendukung gerakannya itu, Sheikh Muhammad Amin Al Husnaini sempat membentuk aliansi dengan blok poros Nazi. Iya. Selama perang dunia kedua. Dia bukan negaranya. Terus? Ya kan gue bilang Pribadinya, ada gua iya. sebut Terus? negara dari tadi. Ada gue sebut negara. Terus? Betul. Iya, terus? Betul nggak ada kan? Ya artinya itu membuktikan kerjasama Sheikh sama siapa
Iya, dia kerja. Nazi, Iya, sebentar. dia. Dua alat bukti. Iya, dia ada. Dua alat bukti Iya. sudah ya, Kompas dan Enggak, Nazi. VP. Oke, Lo, sebentar. VP. Lo kan nuduh dia kerja sama Nazi untuk membantai orang Yahudi. Buktinya dia nggak dihukum karena membantai Yahudi. Mana buktinya dia? Karena pengadilan dunia aja, pengadilan UN aja, lo tahu nggak sih setiap perang dunia itu begitu selesai itu ada pengadilan dunianya. Pengadilan dunianya itu menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan perang. Mufti ini nggak terbukti dia melakukan kejahatan perang. Mana buktinya? Kalau nggak lo fitnah doang. Lah itu fitnah dari Iya, dia kerja sama Nazi. Lalu bukan berarti nggak di gini jadi gini, bukan berarti kita nggak tahu hukumannya, dia nggak dihukum. Benar. Gue kan sudah membuktikan mereka kerja sama iya. dulu. Iya. Masalahnya dihukum atau enggak, urusan nomor Iya, dua. si Muhammad Nomor dua. Amin ini kerja sama Kristen untuk bantai Yahudi gitu kan? Sama Ya Nazi ini Kristen. sama Nazi. Hitlernya aja Kristen. Lo gali kubur. Iya, Ini Hitler kalian tuh ini Judas kalaupun yang berkhianat. VP, kalaupun si Amin ini jahat, kerjasamanya memang Kristen. Karena kalian, kalau memang dua-duanya dajjal, dua-duanya dajjal. Kalian yang membantai Yahudi, itu poinnya. Kan pertanyaannya santai, jangan tantrum. Yang saya katakan tadi, Hitler itu kayak Yudas, orang yang berkhianat. Ya nggak ada masalah. Gak ada masalah karena itu gak ada masalah. Saya kasih contoh, Yudas itu murid Tuhan Yesus dan dia berkhianat. Enggak, ini balik lagi, mundur lagi ke sebelum itu. Ya, Tadi makanya statement lo bilang orang Yahudi ini orang yang nggak pernah kalah, ya kan? Karena kalian udah coba bantai, makanya kalian tahu, iya kan? Kalian coba bantai, kalian tuh siapa? Ya, Yahudi kan dibantai sama Nazi. Nazi pemimpinnya Kristen, mayoritasnya Kristen. Kalian yang ngebantai Yahudi kan? Pertanyaan berarti gini, apakah Yudas mencerminkan murid Tuhan Yesus? Kan enggak. Nggak ada Orang yang urusannya sama berkhianat tidak Yudas. mencerminkan. Orang Kristen bantai orang Yahudi, VP. Same like that. Kagak Nazi. Nazi kerjasama sama Muhammad Nggak terbukti. Nggak terbukti. Alaminnya nggak dihukum. Karena kejahatan perang. Nah gini, Yang dihukumnya Hitler. hukuman Orang-orang Kristennya yang dihukum. Iya, Karena kalian hukuman ngebantai Amin. Yahudi. Sebentar. Hukuman Amin ini belum kita ketahui, tapi bukan belum tentu belum ada. Santai. Ya. Belum kita ketahui bukan berarti nggak ada. Sabar. Gua nggak berani ngomong karena gua nggak ketemu data forensiknya. Data situs yang Enggak, dipercaya. nah itu kan belum terbukti Kan nih kalau VP. VP. Itu kan belum terbukti. Yang udah terbukti nih VP, yang melakukan pembantaian ini Nazi orang Kristen. Ini udah terbukti. Pertanyaannya, kenapa mereka dibantai? Karena dia kerjasama sama si Amin. Sebelum kerjasama si Amin, ada nggak Nazi bantai Yahudi? Nggak Ada. ada. Ada Mana dari lagi? dari Cuma satu Auschwitz, makanya nggak tahu kan lo. Hitler ini memang pembenci, dia memang anti-Semite. Zionis ini lahirnya dari sana. Nazi itu memang anti-Semite. Hitler itu memang mau ngebantai orang Yahudi. Dari Perang Dunia Pertama, lo tahu kan? Hitler itu dia ikut Perang Dunia Pertama dan dia benci sama orang Yahudi. Habis itu 14-15 tahun kemudian dia bangun partai. Dia bangun partai karena kebencian dia terhadap orang Yahudi. Orang Yahudi ini di Jerman waktu itu hampir menguasai ekonominya. Di tahun 1938 akhirnya pecah. Dia menyerang Poland. Nggak sampai 4 minggu Polandia hancur. Karena peperangan nama strateginya itu Blitzkrieg. Karena kecepatan perangnya, kecepatan majunya, kecepatan tanknya. Dia menguasai Polandia. Di Polandia itu mereka langsung mensegregasi. Makanya ada yang namanya ghetto.
Ghetto itu dipisahkan. Ghetto lo nih, sekarang gue tunjukin lagi. Ghetto Second World War. Silakan, Nih. silakan. Nanti kita Bukan buktikan ini Silakan. ini Gua udah sejarah paham. dunia. Sejarah kan pakai tanggal. Betul. Ya Nih, udah, buktikan bukti Transport Yahudi 1974 by dibantai Roman Nazi Halter. pertama berapa? Ini namanya ghetto nih, Daily Life in Warsaw Ghetto. Nah, ghetto ini tempat orang-orang Yahudi disegregasikan. Nah, ini by Nazi occupied Europe. Tadi gue cerita dari Poland. Orang-orang Yahudi dikumpulin 138.000 orang Yahudi. Dimasukin ke ghetto. Habis itu dibantai di Auschwitz. Yang tadi gue tunjukin museumnya. Si Hitler ini memang anti-Semite. Memang pembenci Yahudi. Dan si Hitler ini teriak kemana-mana dia tuh Kristen. Pengikut Luther Martin. Jibril, Martin Luther lahir tanggal berapa? Ah, buset, dan emang dia hidup 200 tahun. Pengikut. Emang Luther sudah emang Luther tanggal jangan lu bilang kan jangan fitnah. Gua nggak fitnah, gua kasih data. Gitu loh. Lu malah memfitnah orang yang meninggal. Berbahaya. Bukan Martin Luther King, botol. Martin Luther pendiri Protestan. Ya, dia keliru sama Martin Luther King Junior. Ya, aduh. Ya udah, sejarah lo. Mana buktinya? Tonjolkan bukti. Gue lagi ngomongin Martin Luther pendiri Ya, bukti. pendiri protein. Lo malah Ya bukti Jibril. lo pikir yang ini kan? Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah, sama Tuhan gue ngadu. Lo pikir gue ngomongin ini? Bukan. Lo pikir gue ngomongin yang ini kan? Bukan bapaknya. Yang Ya, gue ngomongin bukti tuh kan. Martin Luther ini. Ya. Pendiri gereja protein. Dia lahirnya tahun 1485, dia diriinnya abad 16 Protestan. Kok jadi Martin Luther King sih? Malah jadi ke Amerika. Aduh, Jibril. ngaco nih orang. La haula wala quwata illa billah. Waduh. Enggak buktikan. Enggak. Buktikan Hitler pengikut setia Martin Luther. Itu gue bilang. Oke. Nggak ada. Makanya saya katakan, mana foto Hitler di gereja? Nggak ada. Nih. Oh, udah jelas lagi lah. Haula wala Mana? quwata illa billah. Nih. Mana. Kelar lo di sini. Nih. Nih dari Rollins Mana? Scholarship Online. Luther and Hitler, a linear connections between Martin Luther and Adolf Hitler, anti-Semite with nationalistic foundations. Hitler itu memang pengikut Luther. Nih, aduh, iklan. Sojo, the Nazi exploit Martin Luther's legacy. Nih, gue translate lagi. Aduh, Nazi mengeksploitasi warisan Martin Luther. Noh. Nih, Ya, gua jawab. sampai ada lagi halaman Wikipedianya. Martin Luther in Nazi Germany. Gue batin juga ini. Itu kan Wikipedia. Kita kan sepakat dari Iya, kemarin. cuma anak kampung yang makan Wikipedia. Jangan. Ya orang kampung kan. Saya dari tadi nggak pakai Wikipedia. Santai-santai. Iya benar. Santai-santai. Ya pertanyaan gua. Tanya lagi. Ada lagi. Ya udah ganti lu Udah, nanya. dari tadi Udah, lo. capek nanya. Gua udah mau Sejam kan. setengah lo doang yang nanya. Terusin, tanggung. Ya udahlah.
Enggak. Thank you, Bang. Kenapa udah thank you? Kenapa udah thank you? Ya next lagi. Enggak, Next, udah next lagi. nih kita Ya, ya udah udah 2 jam. berarti kita enggak Udah belum. 2 jam. Kita udah sum up aja ya, kita summary-nya langsung ya. Dari awal yang kita bahas dari buah ajaran. Buah ajaran 2000 tahun terakhir teman-teman seimannya VP nih yang ngebantai paling banyak 9 kali lebih banyak daripada Muslim, dan dia lebih jahat, lebih banyak membunuh dan membantai dibandingin orang-orang yang tidak bertuhan. Itu buahnya, ya nggak? Kita udah setuju di situ. Habis itu dari pohonnya, kitab sucinya. Ternyata menurut independent.uk, dari segi teks kritik, ajaran VP yang paling kasih nih, itu 8,1%-nya itu tentang pembunuhan dan pembantaian. Jadi wajar kalau buahnya seperti tadi. Itu nomor 2. Habis itu kita bahas akarnya, VP ke akar. Dia bilang akarnya itu karena pengorbanan. Habis itu kita langsung telusurin. Kenapa mesti korbanin anak? Karena bapaknya yang maha pendendam. Ya, habis itu saya sempat menjelaskan bahwa dakwah saya sedikit bahwa Tuhan saya maha pengasih lagi maha penyayang. Nggak ada tuh Tuhan saya dendam-dendam nggak kelar-kelar, busuk hati Tuhan lo. Nggak kayak gitu Tuhan gua. Itu habis itu dia bilang lagi dengan statementnya, dia bilang Yahudi ini adalah kaum yang nggak habis-habis, nggak akan kalah. Oh iya, dipertegas dengan data sejarah lagi bahwa orang Kristen yang membantai orang Yahudi. Dengan dalil dia alasannya orang Kristen Nazi itu bekerja sama dengan Amin. Tapi bukti sejarahnya setelah Perang Dunia Kedua, United Nations melakukan peradilan dunia. Amin ini tidak dihukum karena membantai Yahudi. Yang dihukum membantai Yahudi itu saudara-saudaranya VP, Nazi-Nazi, Kristen-Kristen Nazi ini. Ya, jadi jelas sampai situ ya, VP. Ya, gantian Silakan Bibi, silakan. closing ya. Oke, kalau ya ini Bang Jibril ini sepertinya tidak lulus S1. Jadi tidak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Pertama, jelas kalau kita melihat pohon, kita lihat akarnya dulu. Kristen saya katakan dari awal, dari dulu sampai sekarang, apa perbedaan Kristen dan agama? Agama itu manusia mencari Tuhan. Bahkan filmnya ada. Tapi kalau Kristen itu adalah Tuhan mencari manusia. Itu yang dinamakan kasih. Karena tidak ada level tertinggi dari kasih selain pengorbanan. Dan Jibril sudah mengokekan. 1. Makanya dalam kehidupan sehari-hari yang bisa dilihat mata adalah kasih ibu. Kenapa dinamakan kasih ibu? Karena itulah bentuk pengorbanan ibu kepada anaknya. Level tertinggi dari kasih adalah pengorbanan, tidak ada dari itu. Itu pertama. Yang kedua, tadi Jibril bawa Alkitab. Saya katakan, kenapa di Alkitab banyak pembasmi, ada manusia dibasmi, dihukum karena manusia berdosa. Itulah bukti bahwa Tuhan tidak tebang pilih. Orang berdosa akan dibasmi. Karena tertulis upah dosa ialah maut. Jelas, itu membuktikan bahwa di Alkitab manusia lebih banyak berdosanya daripada yang baiknya. Masalah buah. Saya katakan tadi, ya mayoritas negara-negara Kristen lebih banyak organisasi kemanusiaannya. Kenapa itu sampai saat ini berdiri? Karena itu bentuk kasih kita kepada seluruh umat manusia yang bisa dilihat kasat mata. Fakta dan real itu sampai saat ini berjalan. Gitu loh ya. Dan yang terakhir, masalah Nazi, jelas saya sudah katakan, 2 alat bukti sudah cukup membuktikan bahwa ada kerjasama Nazi dan Amin. Pertanyaan Jibril, apa hukuman untuk Amin? Saya jawab nggak tahu.
Tapi bukan berarti nggak ada. Karena kalau AI mengatakan dia dihukum 10 tahun. Tapi itu kan kata AI. Bukan kata situs resmi yang bisa dipercayakan. Ya, jadi saya kan cari tahu. Itu tidak ada, bukan tidak Dia tahu, dihukum bukan yang berarti nggak dia ada. dihukum yang 10 tahun itu di tahun 1921, perang dunia itu 1938, VP. Iya, makanya saya katakan, saya nggak tahu bukan berarti nggak ada. Iya. Oke. Perang dunia kedua itu 1938, selesainya 1945. Dia dihukumnya itu 1920. 20. Ya sudah ada kesimpulan kan? Ya Oke. berarti lo fitnah si Nice si ya. Amin ini itu kesimpulannya. Kok fitnah lagi tuh, Kompas yang ngasih tahu tadi? Iya, dia kerja sama, tapi kan lo fitnahnya dia kerja sama bunuh Yahudi. Saya tadi situs yang pertama gue kasih tahu. Iya, dia nggak terbukti membunuh Yahudi kan, makanya nggak dihukum kan. Dia dihukumnya tahun 1920 sebelum Perang Dunia Kedua. Dia dihukumnya Saya bukan karena katakan, Jibril. bukan karena membunuh Yahudi. Jibril. Gini ya, gue ulangin, tolong catat baik-baik kalimat gue. Oke. Sebelum terjadi pembantaian itu, ada kerjasama antara Nazi dan Amin. Iya, antara Kristen sama Amin. Jelas. Iya, ada kerjasama antara Kristen sama Amin untuk bantai Yahudi. Kalau memang ada kerjasama lah, Nazi ada. dan Ya Nazi kan Amin. Kristen. Aku kan Enggak, nggak bilang lo agama giliran Amin, Aminnya lo mau Nazi Islam-Islamin. dan Amin. Giliran Aminnya lo mau Islam-Islamin, giliran namanya Nazinya lo nggak Amin, mau udah. Kristen-Kristenin. Padahal jelas dia Kristen semua. Si Ya udah. eh, Al. Ya udah Al. Amin, Namanya siapa gue sebut? Amin salah, Hussein. Al salah. Namanya Ismail Muhammad salah, siapa? Amin Hussein. Amin. Ya sudah. Ya udahlah. Oke lah. Ya. Next lagi. Oke. Udah nih, Ya udah. nya udah. Thank you. 2 jam. Thank you. Udah Cep. Oh cukup. Jam. Good. Seperti Masih kalau lo mau nanya lagi, mana tunjukin di mana ajaran kasih lo orang Tuhan yang maha pendendam gitu. Busuk hati Tuhan lo. Ya karena udah 2 jam. aja dari tadi Pipi nggak nyertain dalil di Alkitab untuk pendukung ajaran kasihnya, sayang banget. Padahal banyak banget. Nggak ada orang Tuhan yang maha pendendam. Udah, Cibi. Busuk hati Tuhannya, busuk. Yohanes 3:16 di awal kok. Ya baru Gua sekarang ngomong. ada. Dendaman Tuhannya, busuk hatinya busuk. Yohanes 3:16. Kan Jibril nggak pakai data. Busuk Pakai hati data. Tuhan lo. Nah, itu kan asumsi Kayak Jibril. dosa waris, anaknya, turunannya, cicitnya, cucunya, semua dosa pokoknya. Nggak kelar-kelar penyakit hatinya, busuk. Ini kan enak, nggak tantrum kan, ketawa. Awalnya kan Bang Jibril Ya bawa sudah. data semua tadi 2,8% sama 81% tentang pembunuhan di perjanjian lama sama perjanjian baru. Itu nggak dibantah. Jadi dibenarkan ya. Setuju dia. Saya kan Setuju. kata. Karena dosa. Jadi manusia ini dibantai sama Tuhan yang busuk hati ini karena dosa, ya Bibi ya. Tapi kan setelah Tuhan Yesus datang nggak ada. Sebentar, setelah Tuhan Yesus datang nggak ada. Jelas. Ya karena kalian kan yang ngebantai Yahudinya. Buset dah. Kan Kristen Hitler. Hit Nazi. Habis itu Crusader, belum Crusader lagi. Crusader tuh tentang apaan? Mau Perang lanjut? salib. Perang salib tuh. Mau lanjut? Ya udah, kapan lagi temanya? apa? Kalian Bulan lagi yang ini. bantai Yahudi di perang salib. Agamanya begini, hatinya Tuhannya busuk nih. Jadi ya begitu Tuhannya nggak bantai, pengikutnya yang bantai. Ajaran busuk nih. Lagi tema dari Bang Jibril dong, gantian hari ini kan dari VP, iya kan tadi kan? Iya kan? Hari ini Ya kan udah, dari VP. tema lu apa? Next dari Jibril lah, biar adil. Sanat Ayo, kitab part suci. 2. Silakan. Sanat kitab suci. Apa sanat? Jangan pakai bahasa yang abnormal, yang normal aja. Chain of narration. Chain of variation, oke. Kapan? Sanat, tunggu. Sanat artinya apa ya?
Sanad itu artinya iya, sama chain of narration. Ya. Kapan? Kapan lo mau? Jangan sekarang. Kan gue bilang, gue kalau lawan lu, gue bakal ini. Apa itu? Apa itu? Atau Gua Transmisi, bakal transmisi. nganalisa. Transmisi kitab suci, VP. Iya, gue tahu. atau kamu pilih dari materi Islam. Selain Bang Jibril boleh Bang Hadi Salebes, Dian Enggak, Jibril doang. Ustadz Tahta, Ustadz Wafid. Jibril doang. Oh, cuman berani sama Jibril karena akrab itu. Karena gue nggak maki-maki dia. Karena Jibril pintar. Karena gue nggak maki-maki dia. Enggak, Jibril pintar kan gue akui. Iya. Loh, Jibril. Atau Kores. Kan gue bilang ini. Kores. Masih pintar Jibril. Guldian. Ya udah kalau mau Jibril masalah Lu takut Jib sama gua? Enggak. Lah haula wala quwata illa sama billah. Jibril lagi terserah. Temanya udah ditentuin kan tadi kan? Sama kita Transmisi kitab Iya, transmisi ya kitab ini. suci. transmisi kitab suci. Oke. Gua lah nih. Ketawa. Nggak, jadi nggak terbukti ya. Jadi nggak terbukti ya, guys. Guys, coba kita voting nih sekarang. Kan Kan pembuktiannya apakah siapa yang ajaran kasih? Ya kan? Dari segi sejarah, dari segi ajaran, dari buah, dari pohon, dari akar. Siapa ajaran ya kasih? Kristen. Jawab 1 kalau Kristen, Jib ini jawab sama 2 seperti lu. kalau Islam. Nggak ngawur ini namanya. Ini namanya Jib, ya. Memvoting, ya. Apakah daging itu enak untuk singa? Oh jadi lo Kalau lu dagingnya? mau voting daging enak untuk jerapah, jerapah kan bilang nggak enak. Jangan kayak gitu dong, itu nggak equal. Udah jelas, nggak ada yang bilang Kristen. Jadi lo nggak bisa buktiin agama lo agama kasih. Lo pakai lari Ya udah, Yesus ke kapan? anak Abraham lagi. Mungkin kena. Ya. Transmisi gitu. Transformasi. Transmisi. Kitab lo aja Ya, sama transformasi. Kitab gua nggak ada transformasi. sama aja. Transformasi. Oke, transmisi. Apa? Oke, transmisi kitab suci. Aduh, kapan? Kapan lo bisanya? Monggo, kalian yang berdebat. Aku Gua akan bantai lu lagi. Gue sebelum Senin gue ke luar kota. coba ulangin. Selasa lu nggak bisa. Berat. Senin ke Jumat gue keluar kota. Oke. Sekarang aja udah capek mereka. Dan kabur. Besok pagi. Ya, udah capek. Besok pagi. Buset dah. Semangat banget. Gini Jibril, gua kalau mau menghadapi lu, gua harus tahu dulu kira-kira pertanyaan lu apa. Oke, Gua Minggu udah pagi. analisa. Minggu pagi. Jangan. Minggu siang. Nggak akan bangun gua. Minggu siang. Jam 10. Jam 10 malam berani nggak? Jam 10 Hari aja. Minggu jam 10 malam. Berani Boleh. nggak? Di mana? Sini. Di mana pengen lu gua bantai lagi? Di sini. Atau di api juga boleh. Cep. Kalau mau. Oke. Either terserah Feby. Terserah Cebi. Nggak, Terserah nggak. Cebi. Terserah aja. Di CB aja. Gimana pun bisa. CB orangnya on time. Cebi aja udah. Di sini aja, netral. Udah ya. Ya udah gua turun. Minggu jam Thank you, Jib. Minggu jam 10 Thank you, malam Cep. ya. Minggu jam 10. Oke. Transmisi kitab suci ya. Transisi ya. Transmisi kitab suci ditulis dong, abang ganteng. Yang Tuhannya Ya, gua hatinya paham, busuk. gua Siapkan datanya. belakang. Diusahakan diskusinya lebih maju lagi. Lebih banyak data-data yang disertakan. Nggak lari dari topik. Menjawab semua pertanyaan. Itu aja sih. Kuasai tema. Tapi nggak apa-apa sih, malam ini gue udah puas, gue udah tahu kalau Tuhan MVP itu maha pendendam, hatinya busuk, udah digantung terkutuk lagi. Ya gimana nih? Ya nggak Vivi? Asik. Itu kan analogi. Asumsi. Tis. Itu asumsi gue. Gua nggak masalah itu Iya. asumsi.
Kan yang penting udah membuktikan level tertinggi dari kasih adalah pengorbanan. Selesai. Iya, dari yang dendam. Udah ya. Sip. Oke. Udah berkorban apa sama Tuhan? Udah berkorban apa sama Hari Kamis ya. 2 jam lagi, oke? Minggu jam 10 malam. Oh ya, kok Kamis sih? 10. Ya, Minggu cep jam 10. Jadi aku kalian lah. Gua bantai Transmisi lagi. kitab suci. Tiba-tiba Kamis. Wah. Berarti lusa ya? Ya udah ya. Lusa ya? Iya lusa. Malam Senin aja lah, biar gampang malam Senin. Ya, malam Senin tuh. Di nggak tadi? Ya udah ya. Thank you semuanya. Selamat Halo. malam. Apa? Di live nggak? Enggak, Malam, gue malam. save. Gue rekam. Kan tinggal dulu di sini. Jadi Enggak, kalau rekamannya komen nggak masuk, Cep. di mana? Kalau di rekaman komen tuh nggak masuk. Ada yang mau naik silahkan kalau ada yang mau naik. Kristen juga nggak apa-apa. Kristen atau Makasih Yo. ya. sama-sama. Thank you. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu aja pertanyaan saya, Bang. Kenapa sih lawan debat kayak gini, Bang Jibril? Itu dia. Tadi gue pikir, wah nonton Jibril asik nih, pinter kan? Lawannya ya Allah. Ya, mau gimana lagi bang? Karena kita nggak dikasih lawan yang ini yang. Coba abang kasih pendapat deh. Kira-kira dari Siapa yang dari yang non Muslim yang secara teknis dan datanya kayak saya, kira-kira cocoknya sama siapa? Siapa ya? Kalau aku tetap Jack Cita. Udah pernah sama itu nggak, Bang? Siapa sih lagi namanya? Yang profilnya kopiah itu. Profilnya kopi ya. Kiamat. Kiamat udah selalu bang, udah 2-3 kali dia kalau dia nggak mau ngomongin, dia nggak pernah bisa ditanya bang, dia cuma nyerang Nabi Muhammad dari hadis, habis itu ngeledek, nggak ada. Tipe gitu ya dia ya. Ini Padahal dia kalau debat kalau buka live biasanya bawa data. Itu dari tafsir, abis itu dia ngeledekin Rasulullah itu doang. Kan udah DPO juga bang. Oh, really? Iya, dia udah DPO juga, udah daftar pencarian orang dia. Rumah emaknya di Malang udah didatengin sama polisi, dicari di Bandung. Dia udah DPO, Kiamat itu udah DPO. Ketahuan aja dia di mana, kabarin aja bang, langsung ditangkap polisi itu. Syukurlah. Sama satu lagi tuh yang gue kesel banget tuh, si Godson itu. Godson. Gatsan nggak tahu. Dia di luar negeri, nggak dia nggak di luar negeri, di Bandung. Emaknya di sini kok, Malang. Oh. selamat malam Bang Security. Ya, selamat malam kakak host. Muslim. Kristen kakak. Silakan, ada yang mau disampaikan? Nggak ada menanggapi dengan ini. Jibril tadi ngomongnya kiamat lagi dicari DPO. Terus Jadi cari kenapa sih Jibril? Ada LP-nya kan, udah panggilan ketiga dia. Yang bikin laporan tuh orang Zulkifli ya, siapa? Laporannya kenapa? Monolog. Biasalah kalau yang kayak gini kan monolog nggak boleh bang. Oh gitu ya. Kalau orang kita Muslim yang monolog nggak ada laporan gitu. Udah kan ada laporan sama siapa dilaporin? Siapa? Uniriva, Bang Zuma kan dilaporin pada. Nora ada? Nora,
Laporin juga. Berarti sama-sama dilaporin dong kalau itu. Iya, intinya kalau melapor Bang, itu hak bersama. Semua hak warga negara itu melekat. Kalau misalnya mau melapor ya nggak apa-apa. Ratu Edward juga kena kan, Muslim juga dia. Bang Jibril kalau ada laporan telepon saya aja Bang. Saya lawyer kok. Entah. Ngapain? Gua kagak ada masalah. Ngapain juga gua telepon dulu. Enggak, bukan lu. Enggak, Gue bilang saya dia ngomongnya. kalau ada yang laporin, telepon gue. Kenapa lu? Nggak ada urusan gue sama security. Ya tadi pengadilan bilang kayak gitu. Kalau aku ada masalah, Kalau ada laporan, Kalau ada kabarin dia laporan, pengacara. Jibril. ya biasa. Tapi kalau ada masalah perdebatan kayak gini, ya ada aja sih. Enggak, selama yang nggak boleh itu monolog Bang. Monolog tuh nggak boleh. Jadi Cebi contohnya sendirian bikin live, abis itu menghina, menista agama orang lain, padahal nggak dalam perdiskusian atau nggak dalam debat, itu nggak boleh. Jadi gini Bang Jibril, saya tanggapi dikit ya. Ya namanya juga perdebatan masalah iman ini, itu selalu ada monolog itu Bang. Itu nggak bakalan dipungkiri itu. Nah, itu makanya nggak boleh. Ya. Jadi perdebatan ini kita nggak bisa salahkan siapa ya. Kita Nggak ada yang mau nyalahin siapa juga Bang. iya betul. Makanya saya bilang Bang, kita saling introspeksi diri sebenarnya. Baik Betul. Muslim, Kristen, ya kan. Ya kalau kita ini ya introspeksi diri, kok Muslim dengan Kristen ini aja yang selalu perang gitu, yang selalu adu argumen, membuat suatu kericuhan. Nggak cuma kalau abang mainnya ke Oxford, Stanford, Harvard, mereka sampai tahun 2024, 2025 ini juga masih memperdebatkan soal ajaran, soal din, soal agama. Tapi kalau abang kenapa Kristen sama Islam, terutama di Indonesia ya, feeling saya sih pergesekannya ini karena ya ada pencurian diksi-diksi aja. Ya kita kan nggak usah ngomong jauh-jauh sih Bang. Yang saya bilang tadi kan ini di Indonesia aja. Ya, kan? Ya di Indonesia ini karena pergeseran itu, pergesekannya itu karena pencurian diksi-diksi Al-Quran aja. Pencurian diksi Al-Quran. Oh gitu ya Bang? Kristen di seluruh dunia Bangku, di Inggris, di Amerika, di Eropa, di Itali, Spanish, French, Jerman, itu nggak ada menggunakan Tuhan mereka tuh bukan Allah. Jadi Tuhannya siapa Bang? Ya mereka Tuhan Bapa. Oh gitu. Tapi Coba Bang kalau- buka Bible KJV deh atau NIV. Jadi kalau kita di Indonesia ini Tuhannya kalau apa bahasanya Indonesia itu Allah gitu, penyebutannya Allah itu gimana coba Bang? Mestinya kan kalian Tuhan Bapa. Itu kan Tuhan Bapa itu kan bisa biar bisa dimengerti dengan bahasa dengan setempat kan Bang. Tuhan Bapa itu kan bahasa Indonesia Bang. Jelas, makanya saya bilang setempat itu khusus satu negara, yaitu negara Indonesia kan. Sama kalau dalam bahasa Inggris Tuhan Bapa itu God the Father. God the Father, betul. Iya. Ya di mana kita berada kan pasti kan jangan Ya itu satu kalau negara. bahasa Indonesia kan Tuhan Bapa. Makanya saya bilang satu negara itu jangan satu negara juga, satu daerah aja pun bisa berubah kan, biar bisa dimengerti kan. Nah ya itu kan kalau itu kan lebih ke internal ya Bang ya. Maksud saya kalau itu kan UMKM ketuhanan abang. Kalau abangnya Tuhannya lokal, ya nggak ada masalah juga. Memang UMKM berarti Tuhannya kalau nggak mau ikut Kristen luar negeri gitu kan. Jangan disamakan UMKM dong Bang. Bahasanya mendukung UMKM kan. Enggak, kalau abang bilang bahasanya UMKM, coba Allah abang baca apa coba? Allah ya Allah.
Bukan Alpha London London Alpha Hotel gitu. Coba. Itu kan spelling ya. Allah. Ya enggak, saya tanya tuh nih. Alpha London double London Alpha Hotel, coba abang baca ya Pak. Allah. Kok bisa Allah coba? L-nya double bang. Iya. Al, Makanya saya bilang Iya, saya bilang Alpha double London Alpha Hotel, abang baca Allah kok bisa kayak gitu coba? Karena double L bang. Allah. Allah. Kalau Allah itu L-nya satu bang. Saya Allah. tanya, abang di Arab atau di Indonesia coba? Di Indonesia. Oke, coba. Coba. ALLAH. Iya, Alpha double London Alpha Hotel, coba abang baca. Allah. Nah, kok bisa Allah coba? L-nya double bang. Bukan Oscar loh bang. Iya, bukan ALLOH, bukan. Tuh kan. Double L, abang paham nggak double L itu bacanya gimana bang? Double L kan London. Nah, Iya, double L1 sama L2, abang paham nggak cara bacanya oke, gimana? kita di Indonesia sekarang. London Iya, di Indonesia nggak ada yang bilang saya di London juga. Kalau saya di London, saya nggak mau ngomongnya bahasa Inggris, nggak ngomong bahasa Indonesia. Aku ikut ya bang. London itu bahasanya kalau di Indonesia apa coba? London. Mm-mm. London kenapa? L, Kalau dalam bahasa Indonesia London. L London tadi. itu nama bang. Enggak. Itu satu nama negara bang. L itu kalau di Indonesia bahasanya apa coba? Bang, kalau nama itu bang, London itu Oke. nama, itu pronunciation sama seperti namanya Oke. bang, London. Nggak Setelah- jadi London. Oke, setelah double London itu Alpha. Kenapa? Enggak. Setelah double London itu Alpha enggak? Double London, Iya, setelah double London Alpha enggak? Alpha, Oke, abang bacanya Oscar atau enggak? tetap Alpha. Kok Alpha coba? Oke, abang Abang bisa bedain nggak bedanya al sama enggak, al? abang lidahnya berkelut jadinya. Dari Alpha ke Karena double L bang, mesti dikelut. Oke, Karena coba. double L. Oke. Itu fungsi double L di situ itu bang. Oke, aku ulangi bang. Alpha London Alpha Hotel, coba sekali lagi. Allah. Kok bisa ada Oscar bang? Coba. Karena double L abangku. Coba abang L-nya di double, abis itu bilang A. Bang, anak SD aja bang. Kalau dibilang Alpha double London Alpha Hotel, Allah bacaannya bang. Itu karena dia nggak bisa memahami bedanya double L sama single L. Abang bisa bilang double L nggak bang? Saya bisa bang. Coba double L. Dalam abjad kayak mana sekarang? ALL. Oke, dalam abjad ya. Oke, Allah. Enggak double L. Saya nggak kok tiba-tiba ke Allah. AAH. Saya bilang abang bisa nggak sebut ALL? Kita di Indonesia ya. Allah. Iya. Double L bang, double L. Double. Jadi yang saya baca ini mungkin ini ada Satu L-nya Ini Allah. 39 berapa ya? 390. Allah coba. Double L bang. Ya ini double L loh. Allah, Alpha London Alpha Hotel coba. Itu abang satu L-nya Allah. Tidak, double L kan udah bilang dari tadi. Kan Bang dia Jibril. yang nggak nyebut, dia nggak bisa nyebut double L. Bang Jibril, dari tadi saya bilang tadi Allah. Nah, oke, sekarang gini deh bang. Sekarang gini deh bang. Nih, abang bisa bedain nggak? Allah Iya, sama Allah. Bisa bedain nggak? bisa. Makanya saya Bisa. bilang tadi, abang Bisa. Allah. Berarti beda ya. Allah Begini. sama Allah. Begini Bang Jibril, tadi abang mengatakan Allah. Berarti abang mengatakan itu Alpha itu Oscar loh bang. Karena double L, abang bisa, makanya saya bilang bang, kalau abang udah menyebutnya double L, coba abang sebut A setelah double L-nya. Coba naikkan. Nggak akan seperti yang pertama, nggak akan seperti A yang pertama, karena udah ada double L. Allah. Kok bisa Oscar bang? Karena double L, al sama al. Bang naikkan yang ini bang, yang ini bang, yang ngerti bahasa Indonesia bang. Satu orang. Coba. Nah coba dong. Saya mau belajar juga. Yang Bang muslim Amin. itu yang non muslim satu dong bang. Saya mau belajar juga. Saya nggak tahu yang mana yang non muslim.
banyak dong itu. Ada yang typing juga. Coba request yang non muslim bilang non muslim gitu. Belum ada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ada yang mau disampaikan Bang Amin? Enggak, kok masalah ALLAH kok jadi ini Bang security Islam apa Kristen? Iya, Oke, saya nggak ada. Nggak, gini aja, Bang Amin sebentar. Bang Security. Iya, Bang. Sekarang kita lupain untuk pronunciations dulu deh. Oke, baik. Kalian dapat dari mana ALLAH dalam tulisan? Terserah deh penyebutannya Allah, terserah. Kalian dapat dari mana kitab suci kalian tertulis tulisan ALLAH? Itu dapat dari mana? Gini Bang, saya balikkan ke Abang juga. Dari mana Abang juga dapat kitab sucinya, dapat kata Allah juga? Al-Quran dari Nabi Muhammad. Penulisannya gimana? Dari bahasa Arab alif lam lam ha. Berarti terjemahannya Allah. Hmm. Iya. Abang memang selalu kayak gini Bang, nanya balik ya Bang. Ya, Kitab Abang, Iya kitab dong. Abang dapat kata ALLAH ini dari mana? Karena kitab yang sesama Abang Kristen juga di seluruh dunia tuh nggak ada kata ALLAH Bang. Abang kitab yang Salemba ini ALLAH ini dapat dari mana? Begitu juga Bang, saya tanya balik ke Abang. Nah kan ditanya balik, Abang kasih tahu aja, Abang ALLAH itu dapatnya dari mana? Gini Bang Jibril, kata Allah di Al-Quran, ya, kata dari bahasa Arabnya itu bukan kata Allah Bang. Saya juga bersikeras ya. Abang bisa baca Al-Quran? Oh, nggak bisa, saya jujur. Terus kok Abang bisa bilang di Al-Quran nggak ada Allah? Oh, karena tidak ada kata Allah. Abang bacanya aja nggak bisa, terus bisa menilai ini gimana caranya nih Bang? Ajarin dong Bang. Enggak. Dalam Al-Quran itu Bang tidak pernah saya jumpai kata Allah Bang. Abang bisa bacanya? Nggak bisa. Jadi Abang tahu dari mana? Ngarang aja gitu ya? Bukan ngarang aja Bang. Karena Ya Abang bacanya nggak bisa, tapi nggak bisa nemuin. Ya gimana bisa nemuin? Abang baca aja nggak bisa? Itu guys, saya diajari bahasa Indonesia Bang. Kata London Alpha Hotel itu, Double London itu Allah kan bacaannya. Anak SD TK aja pun yang bisa baca pun pasti katanya Allah Bang, bukan Allah. Abang nggak menjawab nih. Abang dapat kata ALLAH ini di kitab Abang yang Salemba ini dapat dari mana? Saya juga tanya sama Abang, kata Dah kok ditanya Abang, balik? enggak. Saya bertanya, ini rumah Abang loh. Iya. Iya. Saya udah jawab dari Al-Quran. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ada nggak Tiada dalam Tuhan bahasa Arab selain Allah. Bang? Hmm? Ada nggak penulisannya Alpha London, Double London, Alpha? Alif lam lam ha. Oke. Sekarang bacanya apa gimana coba? Allah atau Allah? Allah. Salah Abang, itu kan. Abang nggak bisa baca Al-Quran, tapi Abang bilang di Al-Quran nggak ada kata Allah. Ya gimana bisa Abang tahu ada Allah atau enggak? Abang bacanya aja nggak becus. Begini Bang Jibril, kalau Abang mengklaim kata Allah itu dari bahasa Al-Quran. Enggak, iya dari Al-Quran itu udah jelas. Alif lam lam ha itu ada di Al-Quran. Di kitab Abang, Allah, di kitab bukan Abang tuh Allah, Bang. alif lam lam ha-nya itu mana? Gini loh, Kan kalian bahasa Yunani. Abang bahasa Arab coba. Iya, Abang bahasa Yunani, tunjukin alif lam lam ha-nya itu mana? Coba, kalau saya di Indonesia, kalau dikasih bahasa, Waduh, ini makanya Tuhannya UMKM. Padahal nama Allah disebut dalam Al-Quran itu lebih dari 2000 lah. Ada 2000 lah, 2000, Oke, gini, Bang. 2600 kali. Iya, Begini, hampir Bang. 3000 kali di Al-Quran nama Begini, Allah Bang. disebut. begini, kata Allah dalam bahasa Arab itu dia berbentuk huruf kayak mana Bang? Alif lam lam ha. Alif, lam ha, betul kan? Hmm. Bentuk gambarnya merujuk enggak ke whisky enggak? Kok gambar? Kok gambar sih? Jelas dong. Bang. Kok Bang? Jadi menurut Abang tulisan Al-Quran itu Gambar. lukisan gitu ya, gambar gitu ya? Bukan lu itu imannya Abang ya. Sorry ya. Itu primitifnya orang Abang ya kan. Tapi kata Allah Perspektif. iya, perspektif kita. Perspektif, nggak usah sok intelek Bang. Abang nggak bisa. Oke, saya nggak Ah. intelek. Oke.
Kata Iya, nggak usah Allah. sok-sok intelek, perspektif aja nyebutnya aja nggak bisa. Oke. Baca Al-Qurannya nggak bisa. Oke. Dalam bahasa Indonesia Allah itu abang mengucapinnya apa coba? Allah, SD ini ya. A-L-L-A-H, Allah. Kok Allah pula itu kan? Kan double L, abang nggak bisa. Itu makanya daripada kita stuck di pronunciation, cara penyebutan, abang dapat A-L-L-A-H di kitab abang ini dari mana? Allah itu dari mana coba? Alif lam lam H dari Al-Quran. Abang kitab suci abang dapat Allah ini dari mana? Enggak usah dibahas dulu itu. Sekarang aku mau tanya. Loh, kok nggak mau dibahas itu? Iya, Abang dapat Bang. ALLAH di kitab abang tuh dari mana? Bang, dari Al-Fatihah, Bang. Ya, Nah, di Al-Fatihah. dengarlah dulu, Bang. Saya tidak pernah jumpai kata Allah, bro. Nih. Nih, Al-Fatihah ya. Hmm. Coba baca. Saya nggak bisa bahasa Arab, Bang. Gimana mau nemu, lo baca aja nggak bisa. Iya, jelas. Coba, Abang. Ini alif Alif. lam lam H. Aku Gimana mau nemu, lo bacanya aja nggak bisa. Ya, jelas dong. Gua kagak tahu. Kalau itu di situ nggak ada. Ya udah abang, kalau mau botol sendiri ya, jangan ngajak-ngajak ya. Kalau mau tolol sendiri ya. Kok naik ke sini ngajak gue tolol gitu loh. Gue nggak mau. Gue bisa bacanya. Dia mau gimana sih Cep? Dia bisa bacanya enggak tapi nggak ada. Ini lebih parah dari yang lain ini. Aduh, ya Tuhan. Turun IQ gue, wallah. Aduh. Bang. Kok dikit Kak Nona? Enggak, gue yang nge-kick. Nggak ada yang kayak gitu. Gue yang nge-kick. Gue yang nge-kick. Abis- Enggak abang, kalau mau tolol sendiri ya bang ya. Bang Jangan ngajak-ngajak ya. Makasih ya bangku. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Aduh. Bisa bacanya bang? Enggak. Gimana menemuin lo bacanya nggak bisa? Capek banget gue. Dia ketemu VP 2 jam, habis itu ketemu yang kayak begini. Bacanya nggak bisa tapi nggak nemu. Nggak ada yang lebih waras gitu lah buat malam syukuran. Udah bang, ada abang security belajar lagi aja. Anda belum cocok apalagi diskusi sama Bang Zidil, aduh sayang banget. Mending kalau belum tahu nanya-nanya aja. Jangankan tanya sama tentang Al-Quran, tanya Kristen aja dia jawab. Jadi jangan. Tapi enak. Tapi tuh lihat komennya. Tapi enak bang, ada hiburan. Iya, lo nontonnya gue stres ngadepin. Saya nggak pernah ketemu kata Allah dalam Al-Quran. Bisa bacanya? Enggak lah. Apa gimana? Padahal 2.700-an ya, 2.600 lebih. 2680-an. Gimana guys? Masih mau main-main? Yuk kita naikin siapa lagi? Berharap yang muslim di cancel dulu ya. Nggak ada yang ini tuh. Nih coba Tamara art foto. Tadi dulu. Kalau muslim langsungin aja. Selamat malam Kokonat. Selamat malam. Cek 2 menit ya gue bikin kopi. Selamat malam Kokonat. Oke, nggak nyaut berarti dia salah pencet. Assalamualaikum Tamara, art photography. Aduh. Tidak berada di tempat. Jadi usahakan ya kalau nggak bisa diskusi, nggak punya data atau nggak pernah baca literasi apapun, jangan sok-sokan mau debat atau diskusi. Lucu. Mending nanya aja. Jadi jangan sotoy,
bilang Allah nggak tahu padahal nggak bisa baca. Kan aduh, anak TK aja kalah. Udah bang, jangan pertaruhkan harga dirimu ya sama Bang Jibril ya. Mending tidur aja. Udah jam berapa? 1:30, berarti 1:30. Gitu abangku. Jadi jangan pertaruhkan nama baik keluargamu ya. Di bawah aja, nyimak aja dulu. Enggak ada Kristen. Muslim semua. Kenapa? Oh, lo rob juga? Iya, Berapa robmu? 2. Mantap. Sekarang aku tanya ya. Aku tanya ke abang ya. Bang, bener nggak Prabowo itu kepala, bang? Bang, jawab. Bang, bener nggak Prabowo itu kepala? Bang, Nggak mau dia interaktif, dia maunya begitu, dia pengen tuh cuma itu doang, nggak mau dia interaktif. oh. Bang, jawab dulu. Coba on mic. Bener nggak Prabowo itu kepala? Oh, dia ngelapor. Bang Edis, rupanya orang itu. Oh gitu, laporan. Nah, harus dijelaskan Nabi Muhammad Rab itu Rab seperti apa dulu. Rabbul Jadi Alamin, nah beda gitu. Ini gitu. versi nahunya Bang Andi. Kita kasih tahu semua ikhwanul muslim ya. Jadi teman-teman, kalimat itu ada yang namanya istirak. Dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Istirak itu apa? Kata-kata yang memiliki probability makna lebih daripada satu. Contoh, kata Rabbun. Dalam bahasa Indonesia namanya polisemi. Kata-kata yang memiliki probability makna yang lebih daripada satu. Contoh, kata kepala. Kata kepala doang itu nggak memiliki makna. Tapi kalau kita sandingkan kepala pusing, maka akal akan berpikir ini organ tubuh. Kepala daerah, maka akal akan berpikir ke arah pemimpin. Kalau kita tanya, benarkah Prabowo kepala? Ya. Benarkah yang di atas lehermu kepala? Iya. Ada berapa kepala? 2. Apa yang jadi masalah? Ada masalah nggak kira-kira saat kita punya pikiran dan saat kita menggunakan logika? Nggak jadi masalah. Rabbun. Apakah Nabi Muhammad Rabb? Ya. Apakah Nabi Muhammad, apakah Allah Subhanahu Wa Taala itu Rabb? Ya. Dari segi apa mau dipakai kemana? Karena dia memiliki probability makna. Contoh, Rabbul Balad, pemimpin negeri. Rabbul Mal, pemilik harta. Rabbul Bait, pemilik rumah. Apa yang jadi masalah? Rabbul Alamin, Allah. Kelar. Apa Rabbul Alamin? Pemilik langit dan bumi. Berarti, kayak contoh tadi kata kepala. Kata kepala ini baru kita tahu maksudnya, maka wajibnya kata penjelas. Contoh, kepala daerah, pemimpin. Kepala pusing, berarti organ tubuh. Wajibnya kata-kata penjelas. Kecuali Edis tanya, dia tanya, apakah Nabi Muhammad Rabbul Alamin? Bukan. Tapi apakah Nabi Muhammad Rabbul, misalnya Rabbul Balad? Ya. Rabbul Mal? Ya. Itu. Sekarang kalau kita meninjau surah Yusuf, ya, Nabi Yusuf ada sebelum Nabi Muhammad. Memanggil Rabbu kepada yang memiliki negeri tersebut, gubernur negeri tersebut. Sampaikan salam ini kepada Rabbumu. Apa yang jadi masalah? Seandainya kata Rabbu ini jadi masalah, di era Yusuf udah kena marah itu Nabi Yusuf sama Allah. Biasa aja. Itu namanya konsekuensi bahasa. Kecuali pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad ilah? Nah ini jadi masalah. Cukup gede masalah. Karena ilah itu kalimat yang baku untuk satu makna. Tidak bisa memiliki probability makna. Untuk kalimat yang memiliki probability makna, nah itu wajib kata penjelas. Rabbul Alamin, Rabbul Balad, Rabbul Mal. Itu. Ya.
Alhamdulillahnya kita Islam bisa berpikir. Untungnya mereka Kristen. Seperti itu terus. Seperti abang ini gitu. Begitu saya bilang ada berapa rokmu? 2, dia jadi masalah. Pas kita bilang ada berapa kepalamu? 2, nggak jadi masalah. Nah ini yang bikin capek nih. Itu dia. Gitu teman-teman penjelasannya. Dia nggak on mic lagi. Kalau dia on mic lagi enak kita ngomong. Rob Sekarang itu Anda kan udah artinya diam dulu saya moderator loh. Anda artinya udah kan bertanya. Tuhan Dengerin dulu. sama Tuhan. Anda udah bertanya. Ya giliran Anda ditanya balik dong. Berarti Iya. Bang, kisah para rasul 3:13 aku boleh tanya nggak? enggak. Anda udah bertanya, Anda lagi yang ditanya loh. Nah silakan. Iya. Man. Aku cuma mau tanya, Bang. Arti Rob Menurut itu apa? pemahaman Kristen, Tuhan enggak. Menurut pemahaman Kristen, dan Tuhan. Anda udah bertanya loh, giliran Anda ditanya. Abang, menurut pemahaman Kristen, contoh seperti Mengakui Simon dan Petrus, ya, seperti bahwa Simon dan Petrus, Yesus Allah bukan? Muhammad adalah Ini memang Tuhan dasar babi dan ngepet, nggak Tuhan. bisa diskusi dia. Nggak bisa. Saya pinjam kata-katanya Bang Juma, kau cari si Edis, lorotin celananya, kau jilat pantatnya. Kau nggak bisa Oten diskusi. kebiasaan kayak gitu Bang Adi. Kebiasaan Oten kalau udah kita jawab dan hujatannya udah kita jawab, mereka yang panas sendiri itu. Itu kebiasaan Oten. Mereka itu bukan